Kami teman-teman teater ekstra yang waktu itu sudah menjadi alumni bingung memberikan doa apa kepada almarhum Bapak Lennon. Kemudian kami berkumpul dan bertemu dengan Ibu Dewi. Kami memutuskan harus memberi apa kepada Pak Lennon. Hari itu di aula kami hanya memberi bunga melati sebagai simbol bahwa kado ulang tahun Pak Lennon hari itu adalah bagaimana kami berupaya berkomitmen untuk meneruskan perjalanan beliau dalam berkesenian. Dan jawaban Pak Lennon hari itu adalah terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa ternyata keresahannya selama ini kelompok akan mati ketika kehilangan figur sentral, sosok sentral telah hilang karena beliau sudah ikhlas. Dan terima kasih banyak sudah menuntaskan saya di kesenian. Yang tidak kami tahu ternyata kalimat telah menuntaskan kami di kesenian adalah itu sebagai ulang tahun terakhir Pak Lennon. Kemudian kami bareng-bareng teman-teman alumni mengapa dibuka puisi Gerimis Pagi karena hari itu 18 Juli Gresik dirundung hujan pagi hari. Ia tetap saja bersilat ke malam dingin bersama-sama yang ditinggalkan. Naik hati kita kayak apa sih? Ia tetap saja bersilat. Ada melo sini. Apa milu itu? Tempo neto. Tempo. Ia tetap saja bersilat Nah, sakmono. ke malam dingin Iya. bersama-sama. Tetap saja bersilat ke malam dingin
Onomastika. Sebelumnya saya puji dulu ya. Ya saya kira ini layak populer, layak laku keras, layak komersil, dan layak meledak. Layak meledak ya, bagus menurut saya. Sekaligus rasa sunyi di putingnya begini, sekaligus rasa sunyi di putingnya begini. Bisik-bisik tanah kembali ke tanah. Hujan keringat tawa merembesi akaran daun berbuah. Kenapa memilih musikalisasi puisi sebagai sarana bercerita? Menurutku puisi itu cerita yang paling jujur. Kata-kata yang dipakai di puisi itu adalah kata-kata yang terpilih. Jadi puisi itu bisa jadi indah karena sudah dipilih kata-katanya. Terus musikalisasi puisi itu bagiku ada biar orang-orang yang nggak suka puisi, yang nggak bisa menerjemahkan puisi, yang bingung gimana memahami puisi, itu bisa ikut merasakan bagaimana puisi itu, bagaimana orang ini, pokoknya orang yang mendengarkan musikalisasi puisi ini bisa ikut merasakan bagaimana puisi ini. Hal paling berat dalam mengalihwahanakan puisi menjadi musik adalah menurutku setiap puisi, setiap baitnya itu sudah punya iramanya masing-masing. Jadi hal beratnya adalah bagaimana kita mengekspresikan itu melalui musik dan nada, sehingga pendengar itu imajinasinya bisa terbuka dan bisa pesan yang ada dalam puisi setiap baitnya itu bisa sampai ke telinganya pendengar. Bagaimana respon orang-orang mengenai keberadaan Onomastika selama ini? Beberapa respon. Yang pertama respon baiknya sih memang beberapa pendengar yang mendengarkan lagu-lagu Onomastika itu sangat-sangat tersentuh karena mungkin kedalaman kalimat-kalimat yang disusun karena lagu-lagu Onomastika dari puisi ya. Jadi
beberapa pendengar menikmati itu karena kedalaman apa sastranya sendiri. Terus mungkin juga teman-teman bisa apa ya, mensenyawakan puisi itu dan diberikan nada yang mungkin dirasa sangat-sangat menyentuh, maksudnya pas klop banget seperti itu. Ya, ada juga yang menanyakan, beberapa orang yang menanyakan kalau misalkan lagu itu apa ya, puisi itu kalau misalkan dilakukan seperti itu, misalkan menjadi eksplisit atau menjadi apa ya, sudut pandangnya menjadi kecil seperti itu. Itu sih beberapa tanggapan dari atau respon dari beberapa pihak. Mengapa memilih nama onomastika? Sebenarnya ini bukan pilihan nama, tapi ada cerita di balik kenapa kok kita memilih nama onomastika. Ada kakak kita tercinta yang waktu itu sering banget ngeliat kita, sering nyanyi-nyanyi, kumpul, terus nongkrong. Habis itu beliau itu nyeletuk, kenapa sih kok nggak bikin grup musik aja? Mulai dari situ mulailah kita pilih-pilih beberapa puisinya almarhum Bapak Lennon Makali. Terus udah jadi beberapa, beliau ini tanya, si kakak-kakak kita ini tanya, dikasih nama apa sih? Sambil ngopi, terus kita bingung, sempat gak ada pembicaraan sama sekali sekitar 2 menit. Kemudian beliau ini nyeletuk, coba browsing aja di Google onomastika. Ya udah, akhirnya kita browsing, terus kita sepakat dengan nama onomastika yang artinya adalah ilmu tentang pencarian nama. Visi yang ingin dicapai dari teman-teman onomastika, istilahnya kalau di lingkungan mungkin melestarikan atau mengawetkan ya, mengawetkan puisi-puisi beliau lewat musik-musiknya teman-teman, seperti itu. Kalau itu visi dari onomastika awal sendiri seperti itu. Kalau untuk lebih jauh lagi, onomastika visinya mau ngapain lagi selain itu ya, kita ingin berbagi saja bahwasanya apa yang kita pahami dari puisi yang sudah beliau ciptakan itu menurut pandangan kita ya, ingin kita bagikan ke seluruh pendengar yang ada di dunia umumnya, khususnya ya pada kalangan keluarga atau teman-teman kita sendiri. Ingin kita bagikan apa yang penafsiran kita melalui musik yang kita ciptakan sesuai dengan kemampuan kita. Bertajuk konser pamit. Setelah itu onomastika mau kemana? Ingin apa ya bahasanya? Apa ya? Mau, kalau pamit itu kan biasanya orang-orang itu pamit yang mau pulang, mau bubar, rata-rata orang seperti itu. Tapi ini pamitnya untuk pamit, mungkin pamit ke kotamu atau ke bagian Gresik yang lain. Ya mau izin ke teman-teman, mau izin keluar dari Gresik mungkin untuk lebih baik lagi mungkin.